besar di daerah. Saya nggak bisa sebut daerahnya. Bahaya banget, Vin. Tepatnya kita mau mempermalukan mereka gitu di saat gue menyampaikan ini, yang pasti gue nggak mau buat teman-teman tuh menjadi lebih penasaran. Yang gue ingat itu, mungkin juga belum pernah ini saya ungkapin di mana-mana gitu bang. Karena pakai sound-soundnya yang kayak, udah rekor kacau. Ya nggak cuma-cuma lu bisa dapat, oh ya udah lu pengen kaya besok, gue sediapin. Tapi ada syaratnya. Misalnya? Ya kan, umur lu 30 tahun nih gue kasih harta semua yang lu mau, lu punya rumah, punya mobil segala macam, tapi 30 tahun lu harus mati. Halo semuanya, selamat datang di Haluan Misteri. Sobat halus sekalian, kali ini gue kedatangan satu orang tamu yang memiliki kesaksian sedikit berbeda. Dia pernah mengalami satu kejadian dalam hidupnya dia beberapa waktu yang lalu. Berat banget untuk dia bisa keluar dari peristiwa yang dia hadapi waktu itu. Yang kemudian mengguncang kepercayaannya, mengubah keimanannya, yang membuat dia kemudian bertanya, mana Tuhan yang benar? Seperti apa? Gua harus mengabdi kemana? Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita sambut Rizky. Halo semuanya. Anyway, Yes. Ki, thank you banget udah datang, Sama-sama. udah hadir di sini. Terima kasih juga undangannya. Thank you. Cerita lo beberapa waktu yang lalu itu menarik banget untuk diceritakan kembali nih, Ki. Yeah. Gua tahu lo udah hadir di beberapa podcast menceritakan ini. Cuma gue yakin ada beberapa hal yang belum tergali di podcast-podcast yang lain. Mudah-mudahan di obrolan kita kali ini bisa lebih dalam, terutama dengan situasi lo hari ini ya. Yes. Apa yang terjadi saat itu, Ki? Lo tuh orang yang seperti apa sih, Ki? Dulu itu. Jadi kejadian ini di tahun 2018. 2018 itu tahun dimana gue itu lagi cinta-cintanya banget sama Tuhan. Kayak ngerasain harus mengabdi banget gitu sama Tuhan. Bahkan setiap hari gue bisa ada di gereja. Tapi di sisi lain keluarga gue itu bang, terutama papa gue itu dia tuh suka banget judi. Judinya bener-bener apa aja dijudiin. Bahkan dibilang sampai habis-habisan, bener-bener habis-habisan bang. Kayak harta rumah segala macem tuh habis-habisan. Di satu ketika, di saat kita lagi istirahat nih bang, gue kebetulan lagi di rumah, ada kakak adik gue, ada mama gue juga, kita lagi ya tidur siang lah, karena aktivitas kita kan berjualan di pasar waktu itu. Ya, jadi papa gue itu lagi ngejemur ayam kecintaan dia. Ayam yang bisa dibilang ya nilainya juga puluhan juta bang. Dan itu lagi dijemur, tiba-tiba mati. Ayam apa? Ayam adu. Ayam jago adu itu kayak katanya sih dari Thailand lah segala macem bilangnya. Dan mati, tiba-tiba mati karena dia jemur, kali kepanasan kita nggak tahu. Dan akhirnya dia marah besar, ya kan, teriak-teriak, dan mama saya nyamperin tuh langsung kayak ditimpuk gitu sama ayam. Ayam mati itu ayam bangkok yang di batang. Dan setelah itu, ya kan, saya sebagai anak berusaha melindungi mama saya dong. Dan akhirnya terjadilah keributan di situ, keributan sampai papa saya tuh udah benar-benar emosi, dia masuk ke kamarnya ngambil samurai. Samurai itu mau bunuh kita semua. Jadi kita berusaha untuk lari, ya kan, kabur keluar dari rumah. Dan tetangga itu di rumah kita tuh tahu kalau papa saya tuh punya sifat yang premanisme, jadi nggak ada yang berani misahin. Ya pada akhirnya, ya udah saya memutuskan langsunglah ajak mama saya, mah kayaknya kita nggak bisa tinggal di rumah dulu, bahaya gitu kan. Dan kakak saya memutuskan untuk dia pergi ke rumah temennya. Saya ngajak mama saya sama adik saya, kita ke tempat di mana saya waktu itu punya sekretariat bang, di salah satu organisasi kepemudaan. Jadi ya udah kita numpang di situ dulu, kebetulan emang ada kasur segala macem. Dan dari situ bang saya udah mulai kayak ngerasa gimana ya, di satu sisi kan saya cinta banget sama Tuhan gitu, di satu sisi lagi di keluarga saya, kenapa kok Tuhan ciptakan keluarga saya yang seperti ini gitu. Di saat gue bisa mengabdi setiap hari untuk lu Tuhan gitu, gue bisa ngasih yang terbaik dari diri gue buat lu, terus kenapa buat keluarga gue hancur. Sampai kecewa, sampai terus itu ada di pikiran saya bang, kecewa-kecewa. Dan pada akhirnya saya meluapkan itu
lewat sosial media. Di lewat sosial media saya update ya kan, saya ingatnya di Facebook waktu itu Bang, saya menjelek-jelekan Tuhan Bang. Menjelek-jelekan Tuhan. Yang tadinya setiap isi postingan saya itu tentang kebaikan Tuhan, tentang saya pelayanan kepada Tuhan, ya kan, tentang dimana saya cinta banget lah sama Tuhan, itu semuanya saya update dan tiba-tiba berbalik. Jadi saya yang jahat banget sama Tuhan. Dan semua teman-teman saya itu juga kayak, ini kenapa, kamu kenapa gitu. Sampai ada yang WA pribadi saya segala macam, itu udah saya hirauin aja. Saya sampai kesel juga sama orang-orang gereja gitu, kenapa lu nggak bisa nyelamatin papa saya. Pemikiran saya waktu itu Bang ya. Dan di situ mulailah nih kesempatan dari tim si gereja setan Bang ya. Awalnya saya nggak tahu sebenarnya kalau dia tuh dari gereja setan, padahal dia tuh teman saya sendiri. Teman sekolah yang saya tahu. Dulu teman sekolah tuh yang dibilang brengsek ya kan, yang suka ngejokes tentang Tuhan Yesus beginilah. Dan pada akhirnya dia ngechat saya, messenger saya dengan kata shalom gitu. Kata shalom yang cukup lumayan sakral ya. Kalau di Kristen tuh kayak, waduh, ya kan, saya sempat kaget kan. Pasti bilang shalom, ya coba saya ladenin dong. Kayaknya dia cuma bercanda nih, mau ngata-ngatain saya atau gimana. Ya udah, saya bilang lagi shalom. Terus dia nanya, kenapa bro? Wah, berusaha care banget sama saya. Saya jelasin ke dia dan akhirnya dia ngasih ayat Bang. Satu ayat Alkitab yang benar isinya itu Alkitab awalnya. Dan yang bikin saya kayak, wah, ini orang udah berubah kah gitu. Sampai lu tahu ayat Alkitab ini gitu kan. Sampai saya berpikir, siapa sih di belakang lo? Begitu. Dan pada akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan dia ngajakin saya untuk ketemu. Ya kan, dikasih kesempatan, ayolah lu ketemu sama gua nih. Kita makan bareng ya kan, nanti gua ajak pendeta gua deh. Nah di situ saya kayak excited banget, kayak oh iya nih, gue harus ketemu sama pendeta lo. Gue juga pengen tahu siapa sih yang ngerubah lo. Kayaknya gue juga pengen deh ikut sama dia gitu. Awalnya gitu Bang, karena gereja gue yang lama nih udah nggak nyaman buat gue gitu loh. Udah nggak bisa nolong gue lah. Akhirnya gue nyari haluan yang lain gitu kan. Di saat itu ya kan, dimana tiba gue ketemu sama dia, akhirnya kita makan bareng. Awalnya gue cuma berdua tuh Bang. Dan berdua tuh ngomongnya juga udah kayak, aduh pendeta banget nih Bang. Bikin gue sejuk, bikin gue enak banget. Nah, langsung kayak penasaran nih, pendetanya mana nih, kok lama juga nggak datang. Dan akhirnya datang nih, ya kan. Gue lihat kayak di sini Bang, ngeliat kayak rada kaget juga, kok ini siapa? Kayak orang bule gitu Bang, bentuknya Eropa banget gitu kan. Dia bilang itu pendeta gue. Waduh, gimana nih, mana gue cuma bisa bahasa Inggris yes no doang. Nanti kalau dia ngomong, gue cuma yes no yes gitu doang kan, nggak ini kan Bang. Yeah. Gue juga bingung ngomongnya kayak gimana gitu kan. Yang pertama tuh pas ngeliat looknya, dan ternyata pas dia samperin, dia pasti bahasa Indonesia. Oh, dia pasti bahasa Indonesia. Jago banget, bilang salam sama, apa kabar? Dia bilang, oh ini yang diceritain nih sama si ini ya, dia bilang gitu. Oh kamu ini, iya Pak Pendeta. Akhirnya saya jelasin ini, dan dia juga ngasih tahu saya beberapa ayat. Dia juga menyarankan saya untuk memaafkan orang tua saya segala macam, dan dia juga ngajak saya untuk ke gerejanya, dan saya itu nggak nolak, langsung. Ya Pak, saya akan datang. Itu hati lo yang disentuh berarti ya? Iya. Pertama hati gue, aduh kayak ini pendeta pas yang buat saat lo lagi goyang, saat itu hati lo disentuh untuk gimana caranya lo ditarik ke pendekatan Tuhan lagi. Saat itu lo tinggal di mana? Saat itu gue masih di sekretariat. Sementara di daerah Serpong. Oke. Dan orang tua gue kan, gue selama di situ 7 hari ya. Jadi papa gue tuh, dia emang kayak sadarnya tuh lama, 3 hari baru dijemput mama gue. Dan gue tuh nggak mau. Gue yaudah gue tinggal di sini dulu lah. Selama itu akhirnya dari pendeta itu juga Bang yang nyuruh gue untuk pulang, yang nyuruh gue untuk minta maaf, maafin papa gue, akhirnya berrukun lagi, damai. Dan di situ gue juga ngomong sama mama gue, almarhum mama gue ngomong, mah saya mau pindah gereja, saya nggak bisa deh gereja di tempat yang lama kayaknya. Ya udah nggak apa-apa kata mama saya, yang penting kamu ke gereja, kata mama saya gitu, karena mama saya juga tahu kekecewaan saya gimana gitu kan. Dan pada akhirnya saya pamit, ya kan. Biasanya kan emang gereja kan hari Minggu ya Bang. Ya itu saya berangkat itu di hari Sabtu, hari Sabat. Oke. Jadi hari Sabatnya mereka, jadi di hari Sabat mereka kan hitungannya Minggu itu hari pertama. Jadi di hari Sabtu, dan mama saya mikirnya, oh iya kali ini kaum muda kan biasanya di hari Sabtu. Ya saya berangkat, dan yang saya kagetnya lagi Bang, pas sampai di tempat itu ada di sebuah mall Bang. Oke. Di sebuah mall. Jadi pas sampai parkiran motor, ternyata saya udah disambut Bang sama pendeta itu. Ditungguin. Kirain saya tuh pendeta itu nungguin pendeta lain. Mungkin kan seperti itu, ada tamu lain atau gimana. Ternyata dia nungguin saya Bang. Sampai di
lah kok saya spesial banget ngerasanya kayak gitu, kayak ngerasa oh iya nih gereja kayak ngerasa dicintai banget gitu, mungkin penjangkauan jiwanya seperti ini kali ya. Akhirnya saya ngikut dia masuk, ya kan, nggak ada keanehan sama sekali. Pas sampai itu bener-bener kayak gereja pada umumnya. Di depan tuh ada asher menyambut tamu gitu kan, nyambut saya. Terus saya ngeliat juga gerejanya, oh kayak plang-plang gereja pada umumnya gitu, nggak ada yang aneh. Cuman yang pas aneh itu pas saya mau masuk ke dalam gereja ibadahnya, saya sempat ditahan. Ya kan, segala macam barang elektronik seperti handphone dan lain-lain itu harus ditaruh, dititipkan di sini. Dan itu saya itu nggak kaget bang, malah saya wah gila nih, salah satu gereja yang khusyuk berarti nih yang bikin kita fokus nih kan. Akhirnya saya udah saya kasih handphone segala macam, saya duduk nih kan, duduk ada di bangku itu bang, bangkunya juga sama kayak bangku gereja pada umumnya. Dan beberapa saat itu mulai tuh, ya kan, mulai itu, tapi keanehannya itu kayak langsung double pedal gitu, gitu. Wah ini gereja modern nih, saya bilang gitu kan, wah keren anak muda banget, terus nggak lama, ya itu terus spanduk tuh kan, spanduk turun semua, ibarat aksesoris mereka turun semua, ada kayak tengah-tengahnya juga ada kayak malaikat gitu berbentuk kayak, ya mungkin itu Lucifer ya menurut mereka, terus sik semuanya keluar, wah mulai kaget nih saya, kok begini, terus nggak lama, ya jog gitu kan, kayak musik underground gitu kan. Kebetulan, wah saya tahu nih bandnya gitu kan. Saya juga sering suka denger gitu musik-musik indie kayak gitu-gitu. Wah saya tahu nih bandnya. Waduh, kok kayak gini gerejanya? Mulai ada rasa kegelisahan tuh bang. Mulai ada rasa kegelisahan. Akhirnya saya memutuskan untuk mau pulang. Pulang ini udah nggak benar gitu kan. Akhirnya saya berdiri dari bangku itu, saya mau keluar dan ditahan saya bang. Sama asarnya. Dibilang ibadah belum selesai, harap diikuti sampai selesai. Akhirnya saya di situ duduk bang, ya kan, kayak rasa ketakutan juga, kok kayak gini ya gerejanya. Dan sampai di mana tiba khotbah lah nih si pendetanya. Khotbah pendeta langsung dia ngomongin kayak gini bang. Dia sebut nama kayak Yesus, Muhammad, Hidata dan Siwa itu sebenarnya adalah manusia biasa seperti kita. Cuman mereka itu pandai gitu, kayak membuat novel segala macam. Jadi kitab-kitab yang ada di dunia ini yang selama ini kita sembah itu adalah ciptaan manusia, bukan real dari Tuhan. Yang sebenarnya real dari Tuhan itu adalah si Lucifer. Lucifer ini ya kan, dalam berbahasanya itu dia itu langsung diutus oleh Allah. Kalau di kitab kita kan dia dibuang kan bang, dibuang ya kan, dibuang dari, karena dia ingin menyerupai Allah. Tapi beda, kalau di mereka tuh ya diutus gitu. Jadi kita harus menyembah si Lucifer di dunia ini, bukan yang ada pada saat ini. Yang ada pada saat ini adalah cuman untuk memperkaya keluarga mereka aja dan keturunannya. Wah dari situ kayak langsung ke, waduh anjir, kayaknya gue salah, emang bener nih apa yang dibicarakan. Karena kita nggak tahu Lucifer itu seperti apa. Udah jelas kan Lucifer itu malaikat yang turun ke bumi, mungkin bener diplesetin gitu yang di pikiran saya waktu itu bang. Dan setelah itu, dan oh iya ya, dari situ timbul misi kayak gue harus selamatkan orang-orang nih. Semua orang-orang, iya. Karena di gereja setan itu bukan cuma satu agama bang, namanya aja gereja setan. Tapi semuanya tuh kayak udah, gue harus selamatin keluarga gue, lu salah selama ini gitu kan. Lu cuma memperkaya manusia aja kayak langsung gitu. Goyang tuh lo ya? Langsung goyang bang, bener. Pas dari situ juga pulang, ya kan, nggak langsung ditinggal gitu aja. Ya kan, gue pulang tetap dianterin. Dan terus intens tuh bang, kayak orang pacaran jadinya. Ya kan, dari orang pacaran tuh kayak langsung dikasih gue pemahaman siapa itu Lucifer, terus pemahaman tentang agama-agama yang ada di dunia ini. Ternyata yang selama ini yang gue pelajari itu salah semua, kayak gitu. Dan banyak juga penjelasannya, bahwa penekanan dari mereka kalau dunia ini adalah surga kita. Dunia ini adalah surga kita. Iya. Sebenarnya setelah kematian itu mereka nggak jelasin, nggak ada lagi namanya surga dan neraka gitu. Cuman selagi lu hidup ya lu bisa nikmatin karena ini adalah surga lu gitu. Kenapa lu harus ada batas-batasan ya? Karena dibuat oleh manusia-manusia tadi gitu. Jadi banyak peraturan. Sebenarnya peraturan itu sendiri ya nggak bisa begitu kita percayai gitu bang. Karena datangnya dari si Lucifer itu. Si Lucifer bilang. Jadi kayak gitu. Setelah itu terus saya diajak lagi bang. Kamu tahu nggak surga dunia itu apa? Di hari yang sama? Di hari yang berbeda. Ini setelah beberapa hari saya ikut di ibadah yang pertama tadi. Berjelang beberapa lama saya di situ. Dan akhirnya saya dikasih tahu. Jadi ada ritual khusus dan ada beberapa tahun sekali lah gitu. Gereja itu ada di dalam mall yang besar? Cukup besar. Namanya mall pasti besar bang. Kan ada mall kecil, mall besar. Oh iya. Sudah sih mallnya besar ya? Iya besar. Mall besar di daerah
Saya nggak bisa sebut daerahnya. Bisa di bip nggak yang ini? Bahaya banget ini. Iya. Karena cuma satu sih kebetulan. Ya. Mall yang besar. Iya. Pokoknya lanjut ya. Iya, oke. Lanjut ya. Jadi Oke. aman. Jadi setelah itu ya dikasih tahu nih Bang, tempat-tempatnya yang berbentuknya kayak ada 3 room gitu. 3 room itu yang biasanya itu gue tanya emang untuk anak-anak sekolah minggu kan. Pas gue lihat ternyata isinya, waduh, ada cowok sama cowok lagi. Cowok sama cowok? Iya, lagi ngadu itulah pokoknya, lagi berbuat seksual gitulah. Terus ada cewek sama cewek lagi ngadu juga. Terus nih yang ruangan ketiga ini yang sebenarnya yang jadi pertanyaan gue gitu Bang. Gue ngeliat yang 2 itu nggak kaget, kayak biasa aja, oh iya gitu. Terus yang sebelah ini, lah ini mah normal kan, cewek sama cowok lagi begitu-gituan kan. Nah ini normal kan. Terus, tapi ada penjelasan dari dia kalau mereka ini yang sudah disiapkan nanti yang hasilnya itu untuk sakramen. Karena menurut mereka itu janin itu Bang, ya kan, yang yang mereka hasilkan itu pembuahan itu adalah manusia yang paling tidak berdosa, belum menyentuh dosa. Jadi sangat suci lah di bahasanya. Okay. Jadi saat mereka melakukan begitu-gituan nih Bang, kan dalam waktu beberapa bulan nanti akan dikeluarkan Bang. Dikeluarkan? Nah, bisa dibilang gitulah. Okay. Dia kan. Jadi terus gue juga dikasih lihat kayak ada satu wadah yang isinya tuh anak-anak itu. Hasil-hasil ada yang masih gerak-gerak, ada yang masih kalau gue sekarang inget sih kayak, tapi pas waktu itu kayak gue tuh beringas banget kayak ini nih gitu kan. Oh iya? Iya. Di saat itu banyak Bang. Terus sama dia diambil, jadi ditaruh di wadah bentuknya kayak blender gitu. Jadi di bayi-bayi itu di blender kayak di blender gitu ya. Jadi kayak bentuknya darah. Jadi kayak gumpalan darah gitu kan. Jadi gumpalan darah. Ternyata gumpalan darah itulah yang nanti jadi sakramen. Yang ada di cawan. Kalau mungkin teman-teman tahu cawan itu ya yang kayak tempat untuk yang di Katolik, yang di Kristen tuh pas buat diminum ya. Nah, itu ditaruh di situ. Jadi, saya juga di situ dijanjikan, Bang. Kamu mau apa di sini bisa terwujud gitu. Yang waktu itu saya pikirkan tuh cuma satu, Bang. Saya mau jadi artis. Nah. Karena setahu saya kalau artis tuh pasti kaya-kaya kan. Ternyata pas saya tanya, ternyata nggak semua artis tuh kaya. Kayak gitu waktu beberapa kali juga. Dan aduh pas sampai situ, iya Pak, saya mau jadi artis. Oh bisa, kamu bisa apa? Oh saya sih bisa ngeband Pak, main drum gitu. Saya bisa lah gitu main drum. Ya nanti kamu akan dipromosikan lah sama band yang mungkin sebelumnya udah terkenal gitu. Salah satu personilnya akan dimasukkan ke saya. Oke. Ya, tapi ada konotasi nih. Tapi saya tuh selain melakukan perjanjian darah, saya juga diminta surat pengunduran diri dari gereja. Oke, jadi mereka udah tahu kalau lo itu loyal banget lah buat gereja gitu. Oke, ini salah satu bentuk pengorbanan yang mereka minta. Iya. Gitu ya? Saya diminta itu, kirain saya kan gampang ya. Paling cuman minta, kok saya kan udah lama nih nggak ke gereja. Bisa dong, saya dapat surat keluar dari gereja. Ya ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Dalam beberapa waktu itu, saya berusaha udah nge-DM dia terus kekeh untuk dia tuh ketemu sama saya. Oke. Dan saya paling takut ketemu sama orang-orang gereja saya. Sampai di mana tuh, di gereja saya kan pernah namanya, di setiap hari Selasa tuh ada kunjungan gitu ya. Jadi setiap ada kunjungan itu, saya selalu ada kayak insting itu. Ada yang bisikin, ada dorongan juga, jangan pulang, jangan pulang. Bahkan sampai mama saya juga sampai berbohong gitu, sampai dia bilang, mama nih digebukin papa segala macam, pulang tolongin mama. Saya tahu, lu mah itu ada orang gereja di situ. Sampai saya gituin. Oh, kayak lo merasa lo pengen dijebak tuh ya? Iya, kayak pengen dijebak. Dan nggak bisa, selalu nggak bisa. Di saat saya mau pulang pun, tinggal beberapa meter lagi ke rumah saya, itu saya bisa balik tuh, muter balik. Karena tahu ada orang gereja pada ngumpet gitu. Datang ke rumah saya. Akhirnya nggak pernah ketemu, dan disitulah, ya kan mulai terus pendalaman juga, karena saya waktu itu juga sempat dikasih namanya Satanic Bible 666, yang adanya di Play Store waktu itu Bang. Tapi dengan nilai yang lumayan lah, hampir 4 juta. Oh jadi kalau pengen download itu di App Store harus bayar 4 jutaan itu? Wow. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada karena udah berapa kali kita cek. Itu terakhir itu di 2019 nggak ada. Oke. Dan setelah itu, ya saya mempelajari hal itu Bang, mempelajari. Tapi lu download? Nggak di-download, saya mah dikasih. Oh, dikasih, diinstalin sama pendetanya, dikasih APK gitu.
kayak software diinstalin, akhirnya saya baca, dan ada juga pengalaman di mana di saat saya membaca itu, saya lagi duduk aja nih Bang, bengong gitu kan, mikirin kehidupan gimana nih, keluarga udah makin hancur ya kan, dan juga surat gereja nggak dapet gitu, karena udah susah. Akhirnya saya diam, lagi duduk di atas tuh deket kamar saya, tiba-tiba blank gitu Bang. Beng! Kayak buta saya jadinya, yang tadinya terang siang-siang gitu, nggak bisa ngeliat apa-apa. Saya kelagepan gitu kan, ini kenapa? Kenapa kaget, nggak taunya pas saya berbalik begini, ada sosok orang yang dibilang ganteng banget, dibilang cantik banget. Segini saya Bang, cuman lihat, sampai begini kaget. Dan ternyata dia bilang dengan bahasanya yang mungkin kita semua nggak ngerti, tapi saya paham. Kalau dia bilang kalau aku Lucifer, ikutlah aku. Dia ngomong gitu? Iya, dalam bahasa itu ya. Dan saya langsung konsultasi gitu sama pendeta. Saya konsultasi sama Pak Pendetanya. Pendeta yang mana nih? Yang pendeta gereja setan. Oke. Ya kan? Kita bilangnya pendeta gereja setan lah ya gitu. Terus saya bilang, Pak Pendeta gereja setan nih, saya ketemu ini nih, sosok ini. Ini bener nggak? Iya, kamu sudah ketemu, kata di penjelasannya nih. Bertemu dengan Lucifer. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama apa-apa yang ada di dunia ini. Termasuk makhluk-makhluk halus. Karena mereka adanya jauh di bawah kaki kita derajatnya. Jadi nggak usah kamu takutin lagi yang ada itu. Kamu udah ketemu Lucifer, udah ketemu rajanya, jadi nggak usah ditakutin lagi. Dari situ Bang, saya udah berani ketemu sama hal-hal kayak gitu, udah nggak takut lagi, karena mikirnya, ya belakang gue Lucifer nih, gue udah ketemu Lucifer gitu, dengan gagahnya. Backup langsung dari pusat nih? Iya, dari pusat nih. Dan di situ juga udah mempersiapkan diri, kalau kita tuh disiapkan untuk membuat ya orang-orang beragama itu akan kehilangan agamanya Bang. Oh ya? Iya, jadi ibaratnya kita siap memurtadkan orang-orang gitu. Wow, misinya itu ya? Misinya itu. Misi kecilnya itu. Misi kecilnya? Iya, misi kecilnya. Jadi bikin orang tuh udah nggak percaya lagi sama Tuhan, ya udah nggak percaya lagi sama apa yang dia sembah, apa yang ibaratnya dia yakini, ya. Kita ganti semuanya. Karena kita semua udah ada penjelasan, udah ada mantra di situ, Bang. Jadi juga, misalkan saya sebutkan mantra itu, ya, walaupun dia, mohon maaf, itu pemuka agama terkenal atau siapa, saya sebutkan, pasti dia akan murtad hari itu juga. Oh, bisa itu. Karena ada mantra, ada bacaan, dan ada pertanyaan yang nggak bakal bisa dijawab. Tadi lu cerita tentang ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada pemuka agama yang mereka tidak bisa jawab. Kalau ditanya pertanyaan ini, dia bisa langsung murtad ya, pindah agama, atau nggak percaya sama apa yang dia yakini selama ini. Pertanyaannya gimana? Atau clue deh? Gue sih sudah berusaha tidak mengingat. Oke. Ya. Berarti ini gimana? Karena sangat berbahaya banget Bang. Karena ya sama aja kalau gue kasih tahu atau gimana, gue tuh takutnya malah jadi bumerang gitu. Malah buat senjata gitu buat mereka. Oke, menarik. Karena tadi lo cerita kalau lo sebut mantranya dan disebutkan siapa tujuannya, dia orang itu bisa langsung berpaling gitu ya? Iya, kayak langsung meragukan apa yang sudah mereka pelajari gitu. Oke. Karena lo tau nggak, ini levelnya berarti advance banget loh. Iya. Gue waktu itu beberapa kali suka nonton beberapa konten di waktu itu Kick Andy, tapi video-video tahun 2015-2016 tentang terorisme di Indonesia, tentang Islam garis keras dan sebagainya. Mereka bahkan bisa mengklaim ketika ngobrol sama seseorang dari apapun background, latar belakangnya, agama, ekonomi, dan segala macam, mereka bilang cuma butuh waktu 30 menit untuk mencuci otak seseorang. Yes, betul. Ini berarti levelnya udah advance banget ya, iya. Metode gereja setan ini ya? Udah jauh berkembang juga, Bang. Bahkan sampai mau nyerang pemuka-pemuka agama tuh menurut gua udah ekstrim banget sih. Di seluruh agama? Iya, semua agama. Jadi mereka udah punya pegangan di suatu saat nanti mereka udah dilepas, mereka udah punya, ibaratnya nih mereka mau berdebat gitu, mereka udah punya pegangan nih. Pertanyaan ini yang nggak bakal bisa lo jawab. Dan pertanyaan ini akan bikin lo murtad. Okay. Bisa juga, ya lebih ininya gila lah gitu. Wow. Lebih parahnya. Wow. Dan ini pernah kejadian sama seseorang? Yang lo tahu? Mungkin pernah. Dan juga jatuhnya gimana, jadi yang pengikutnya itu malah jadi nggak percaya, oh selama ini gue gini loh. Gitu. Malah bikin satu pengikutnya itu
Meragukan Iya, ya? meragukan. Oke. Tapi disclaimer ya di sini Bang, jadi bukannya gua untuk memuliakan mereka, tapi lebih tepatnya kita mau mempermalukan mereka gitu di saat gua menyampaikan ini, yang pasti gua nggak mau buat teman-teman tuh menjadi lebih penasaran, malah lebih warning aja. Jangan dicari, jangan ibaratnya kayak penasaran lah di penasaran ini. Udah cukup dari sini aja mulainya. Oke. Tadi lo cerita tentang pengalaman pertama lo masuk ke gereja itu kan ya? Banyak jemaatnya saat itu? Bisa dibilang banyak sih Bang. Dibilang gini ya, gereja pada umumnya lah, sekitar 100 sampai 300-an lah lebih. Tadi lo cerita tentang ada band yang lo kenal dia. Tahu. Berarti dia sering Perform. Iya. Di tingkat nasional gitu? Iya. Wow. Dan juga ada band-band yang lainnya juga. Mungkin yang bisa disebut ya band terlama lah. Yang mungkin nggak disangka-sangka. Itu juga dulu idola saya juga Bang. Saya kaget, wah ternyata ada dia. Oh iya? Iya. Oke. Siapa lagi yang ada di situ? Jadi pas gue lanjut ya. Jadi pas ngelakuin sakramen itu Bang, kan tiba di mana mereka-mereka ini melakukan sakramen. Jadi gue ngeliat langsung Bang di situ. Di situ ada kayak pengusaha-pengusaha hebat, ya kan, yang top-top lah. Terus ada beberapa YouTuber yang hebat juga lah, yang mungkin lumayan digemari juga. Terus ada band juga yang cukup terkenal, dan artis-artis juga, bahkan ada yang satu keluarga juga yang wah luar biasa juga, yang nggak gue sangka-sangka ternyata ada di situ semua. Melakukan sakramen itu, setelah melakukan sakramen itu, gue tuh sebenarnya kayak nggak gini Bang, kayak bukannya senang atau gimana, tapi malah gelisah, sedih gitu. Kenapa kok gue nggak bisa ikut? Kalau gue bisa ikut kan gue bisa jadi orang gitu kan, atau gue pikir ke depannya gue bisa jadi artis, gue bisa nyelamatin keluarga gue, ekonomi keluarga gue, kayak gitu Bang. Pas saat itu ya, tapi puji Tuhannya itu nggak tersampai. Gitu. Oke. Jadi mereka-mereka ini istilahnya dibaiat gitu kali ya? Atau dibaptis itu dengan sakramen minum. Sakramen itu, mereka melakukan perjanjian darah itu, ya kan, melakukan perjanjian darah, diambil darah mereka, dimasukkan itu, dilakukan sama mereka. Mereka tuh udah anggota lama lah di situ, ibaratnya ada jabatan lah di situ, bukannya orang-orang biasa gitu. Wow. Setelah mereka sakramen, sudah dikukuhkan, diresmikan sebagai mereka bagian dari gereja setan ini. Gitu sebenarnya kan? Sebelumnya juga udah bagian dari gereja setan itu, bukan orang baru. Baru setelahnya mereka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan surga dunia tadi itu. Iya, di situ mereka bebas sih Bang melakukan apa aja. Kadang ada juga beberapa yang gue ingat itu, mungkin juga belum pernah ini saya ungkapin di mana-mana gitu Bang. Karena pakai sound-soundnya yang kayak Imagine. Ya, Imagine-nya John Lennon. Itu bisa melakukan sakramen itu Bang. Waduh, aku kacau. Iya. Iya. Wow. Jadi setelah itu ya selesai ibadah kan Bang, ya gue pulang dalam rasa kecewa, tapi tetap masih dikasih tahu, dikasih oh ya mungkin ada kesempatan yang lain, udah tenang aja kamu sama pendetanya, masih ibaratnya ini terus lah biar gue tetap semangat gitu buat ngikut mereka. Dan disclaimer juga Bang, di saat gue pulang gereja tuh gue nggak pernah bawa tangan kosong di gereja setan itu, selalu gue dibekali dengan uang, ya kan, 350.000 gue setiap pulang dari situ. Oh. Kayaknya lumayan pada waktu itu kan, gue lagi kebetulan belum kerja juga kan, terus dapat duit dari situ, dan sampai di mana gue keterima kerja juga masih kayak gitu Bang. Dan setelah itu nggak lama itu Bang, di bulan Desember itu awal mula gue balik, maksudnya balik tobat lah. Apa yang ngebuat lo tobat? Nah, susah nggak keluarnya? Sebenarnya dibilang susah ini Bang,
Ceritanya seperti ini. Momennya di saat pendeta itu pergi ke satu negara di Asia Tenggara. Jadi ada pertemuan dari tim-tim gereja-gereja setan gitu bang. Pendeta-pendetanya ini pergi. Saya sempat nganterin juga waktu itu ke Bandara Suta juga. Nganterin pendeta itu berangkat. Setelah berangkat ya kan udah benar-benar lost contact. Ternyata yang saya tahu tuh mereka itu yang dari si pendeta ini bang, pendeta gereja setan ini. Mereka akan ketemu sama namanya Lord of the King. Lord of the King. Lord of the King itu setara dengan Yesus, setara dengan Muhammad, ibaratnya tangan kanannya Lucifer. Ya kan, tangan kanan Lucifer. Dari situ mereka banyak mempelajari ya tentang yang menurut kita mustahil gitu bang. Kayak bisa menimbulkan hujan, terus menimbulkan mantra-mantra, dan juga sebelumnya itu mereka juga bilang akan mempersiapkan kayak nanti akan ada umat-umat beragama yang akan meninggalkan tempat-tempat ibadahnya dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Oh ya? Iya, di zaman saya itu di 2018 dan terjadi. Terjadi. Itu tahap 1. Bahkan ada beberapa tahapan kayak yang pertama ini baru percobaan. Sebentar. Ya. Terjadi orang-orang meninggalkan tempat ibadahnya. Yes. Kapan itu? Ya kita bisa tahu bang, kejadian pertama itu orang-orang tidak boleh beribadah. Saya nggak mau sebut seperti apa, pokoknya pasti teman-teman tahu. Karena ini di seluruh dunia terjadinya. Benar-benar nggak boleh beribadah, nggak boleh ada keramaian, segala macam. Dan kita cuma bisa fokus, ya udah di YouTube segala macam. Karena mereka juga ngeklaim, ya kan, media-media yang ada saat ini adalah ciptaan mereka. Smartphone yang kita pegang ini adalah ciptaan mereka. Dan mereka itu pendanaannya juga bang. Di situ juga, dari situ juga. Dari hasil jualan? Dari hasil dari media yang kita tonton, media yang kita pegang. Terus ada juga dari video porno, narkoba, judi online, dan lain-lain. Sebentar, 2018 orang-orang seluruh dunia meninggalkan tempat ibadah. Emang terjadi di 2018? Setelahnya. Nggak 2018-nya. 2019? Kan yang saya tahu tuh dari 2018 dan terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Oh, beberapa tahun setelahnya. Ya. COVID? Nggak tahu. Pokoknya di 2020 ini yang COVID nih kitanya. Oke. Sih bahaya nggak sih sebenarnya kalau ngomong COVID tuh? Enggak ya? Ya udah COVID ntar ada tahap 2. Oke, jadi yang terjadi kemarin di tahun 2020 ini adalah hasil mengklaim mereka, hasil klaiman ini berarti. Mereka mengklaim bahwa ini adalah hasil perbuatan dari mereka dan ini baru tahap 1. Akan ada tahap berikutnya? Ada tahap berikutnya dan kemungkinan tahap berikutnya itu akan lebih ibaratnya lebih lumayan parah lah. Dan nanti ada tahap yang lebih parahnya lagi. Oh iya? Iya, bahkan yang saya tahu juga tentang Blue Beam. Apa itu? Blue Beam. Blue Beam itu apa? Mungkin teman-teman bisa cari Blue Beam itu adalah nanti ada fenomena di mana di langit-langit itu akan ada misalkan ada lafaz Allah, ada bentuk Buddha, ada bentuk Siwa, ada bentuk Yesus, dan nanti itu akan menggoyahkan iman kita, Bang. Di situ makanya teman-teman di sini yang berumat beragama lebih dalemin lagi tentang kitab yang ada sekarang, tentang Alkitabmu, Al-Qur'anmu, dan buku-buku yang lainnya juga, itu tentang agama itu sangat penting, Bang. Itu pegangan buat kita. Wow. Untuk melawan mereka, itu aja. Dan itu disampaikan sama mereka bahwa ini akan terjadi nih? Akan terjadi. Nanti ya? Soalnya sekarang lagi dalam percobaan terus-menerus. Dan bahkan fenomena ini akan terjadi juga mungkin ya bisa di tahun ini sih, Bang. Wow, ini kalau sampai kejadian sama seperti yang terjadi di 2020 kemarin. Tapi pada saat lo tahu 2018 itu lo udah tahu bentuknya akan seperti apa? Saya dikasih clue-nya aja. Cuma dikasih clue, kejadian nih gitu. Ya, jadi saya kan sempat nanya-nanya, Pak, ntar gimana, seperti apa? Lain ntar di sana ngapain aja? Saya orangnya banyak bertanya gitu, Bang. Penasaran, karena penasaran kan, mumpung saya dekat. Jadi ya, saya gali terus kan. Ternyata dikasih tahu seperti itu. Banyak, oh ini loh. Jadi mereka tuh nggak harus ngasih tahu, oh Tuhan itu sebenarnya nggak harus kayak gitu. Bahkan dengan lu sendiri aja lu bisa ngilangin itu.
kan banyak juga bang setelah kejadian itu banyak orang yang nggak percaya lagi sama Tuhan, ya kan, karena ya misalkan aja sekarang aja bang kalau kita beribadah nih kita lebih fokus ke handphone kan, kalau lagi orang khotbah segala macam kita lihat lebih fokusnya bukannya ke apa yang didengar, apa yang kita dengarkan gitu, apa yang kita dengarkan, padahal kita fokusnya di ciptaan mereka itu tanpa kita sadari. Dari situ aja mulai kecil, makanya mulai ada perubahan di saat mungkin kita dengar khotbah Jumat apa di gereja segala macam, ya kita lebih fokus aja, bisa lah gitu seperti mereka, jangan sampai ya fokus kita terhilang kayak gitu. Wow. Karena itu adalah satu cara main mereka bang. Itu baru di tahap 1 dan ini mungkin akan ada tahap kedua dan tahap yang lebih mengerikan Ekstrim lagi ya. iya. Wow. Ini sebelum lo lanjut cerita tentang bagaimana lo kemudian lo bisa Tobat. untuk keluar bertobat, gue masih pengen fokus di cerita lo saat itu ya. Lo sama temen lo yang ngajak itu berdua, dia sudah sakramen? Iya tentu saja bang. Kan dia di saat membawa saya kan dia dapat uang. Sebagai bilangnya sales lah, dia dapat 3.500.000 setelah saya. Oh dia dapat 3,5 juta, lo dapat 350.000. Iya setiap datang. Itu juga dikasih dari pendetanya. Wow. Nggak tahu semua orang itu dapat atau enggak. Kalau saya sih dapat. Di ruangan surga dunia itu ada 3 ruangan, berarti ada 6 pasang semuanya total. Lebih. Bisa ada ya hampir belasan kadang. Orgi. Oh iya. Maksudnya nggak cuman 1 atau 2 orang, enggak. Banyak, bener-bener banyak. Dapat 3 ruangan itu? Iya, ada yang 10, ada yang ya pokoknya berpasang-pasangan. Ada yang sekitar 12 orang, 15 orang, 15 orang. Oke, Nggak semuanya misalnya ada pasangan suami istri masuk ke dalam ruangan itu atau diminta untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dia cuma bisa berhubungan dengan istrinya atau dia juga harus sama dengan yang lain? Swinger, bisa bertukar. Makanya yang bikin kaget juga itu. Wow. Jadi bisa ganti-gantian. Sini ke sini, sini. Lo udah ikutan? Belum. Oh belum. Kalau gue ada ikutan ya nggak ada gue di sini. Iya. Oke. Berapa lama lo ada di situ? Sekitar 6 bulan lah, kurang lebih. Ini ada satu momen nih bang, di mana di saat gue baca Satanic Bible itu lagi bener-bener ngeliatin apa nih harus gue lakukan kan. Nah itu pintu kamar gue itu bang kayak didobrak dan ternyata di situ ada gembala gue bang. Pendeta gue dari gereja yang lama nih, pendeta sungguhan ya teman-teman, pendeta sungguhan sama nyokap gue sama mama gue datang langsung kayak ngedobrak kamar gitu, dan kaget juga bang, kok nggak ada perasaan yang kayak nih ada yang ngasih tahu nih kalau ada orang gereja gue pasti kabur gitu. Nah ini enggak sama sekali, kayak lah dia bisa ketemu sama gue gitu. Kaget ya sampai di situ, dan sampai kaget tuh gue sampai naruh HP yang gue geletakin itu bang. Dan pendeta gue ngeliat, wah ternyata bener selama ini ya kan, karena gue banyak nge-share tentang Lucifer, tentang apa, dan bener-bener ini anak ternyata masuk ke gereja setan. Mama saya di situ bang kagetnya bukan main, karena baru tahu dari pendeta juga. Ternyata yang dibilang sama teman-temannya Rizky ini benar, ya kan? Dia ini sesat gitu, sesat lah ibaratnya. Wah, mama saya situ benar-benar nangis bang. Aduh, saya pikir ya ketahuan gitu kan. Ya udah, mau gimana lagi? Akhirnya dia berkhotbah ngasih tahu saya kayak gini, kamu jangan kayak gini, ntar susah gini. Ya pada akhirnya ujungnya saya didoakan, dan didoakan itu bang saya ada niatan tuh pengen memurtadkan. Udah ada niat di dalam hati. Aku bacain mantra nih, langsung gua kasih inian, pasti lu murtad gitu kan. Tapi saya mikir lagi, kasihan ya, satu sisi gembala saya itu udah saya anggap sebagai omah saya sendiri bang. Jadi kayak orang tua juga lah gitu. Jadi ya udah biarin dia doakan, lagi juga nggak bakal mempan sama saya gitu. Saya ditumpang tangan ini, saya mau ngeledek-ledek gitu bang ya. Oh ya? Ya saya ngeledek-ledek, segitu-gituin ya, nggak mempan. Akhirnya dia pulang, izin pulang, terus ngajak saya untuk ke gereja. Saya bilang, saya enggak, saya udah nggak ke gereja. Saya bilang kayak gitu. Wow. Saya tolak, saya udah nggak ke gereja. Dan akhirnya pulang, terus saya ingat banget kejadian saya bertobat tuh bang, di tanggal 21 Desember. Waktu itu momennya pas mau momen Natal. Ya. Iya kan? Di situ dimana saya pulang dari tempat kerjaan tuh saya iseng tuh bang, ngelihat ke atas gitu kayak kok ada
bulan terang banget gitu bang. Terus sama ada gumpalan awan berbentuk salib sebelahnya. Itu kan paling kan ya cuman kebetulan aja ya. Nggak sengaja tuh gimana. Saya dengan nyelenehnya gini. Saya tunjuk. Tuhan Yesus, kalau lu pengen gua balik, kalau lu pengen gua ke gereja, bisa nggak mindahin salib itu ada di tengah-tengah bulan? Dengan pertanyaan ibarat nyeleneh yang konyol gua, dengan gagahnya gua ngomong gitu sambil nunjuk-nunjuk. Akhirnya gua pulang, pas sampai di rumah, gua mau coba masukin motor, gua lihat ke atas gitu bang. Set, langsung gua nunduk, masukin motor. Kenapa? Ternyata salib itu benar-benar ada di bulan. Jadi nutupin bulan gitu gumpalan awannya. Ih, kata gua. Langsung gua sangka, ini mah kebetulan kali. Angin lah atau apa cuman halusinasi gua lah kayak gitu. Akhirnya gua coba masuk ke kamar gua kan. Masuk ke kamar, ya kan. Lu udah lupain tuh yang tadi tuh ya? Ya udah gua bodo amat lah ibaratnya. Cuman kebetulan gua sangka lah itu ibarat bang. Gua masuk ke kamar, ya kan. Gabut nih. Ya kan, gabut, udahlah gue coba mau nonton, dulu kan gue suka download ibarat film-film bioskop gitu bang, pada zaman itu suka download, gue mau nonton, dan emang kebetulan di laptop gue itu bang, isinya banyak gambar-gambar Yesus, banyak tentang Alkitab ya, karena gue juga sempat jadi pembuat warta gitu, jadi gue nge-save lah gitu, dan di saat gue udah keluar dari gereja tuh udah seingat gue udah gue hapus semuanya. Udah gue hapus sampai ke recycle bin gitu. Udah bener-bener kosong. Tapi pas gue buka laptop, karena laptop itu yang tahu cuman gue, passwordnya, sempet kaget juga. Ada gambar Tuhan Yesus lagi gendong anak domba begini. Kata gue, apa ini nggak kehapus? Gue sih nyangkal nih. Ini nggak kehapus nih. Ya kan? Pada akhirnya gue close, gue hapus, gue masukin recycle bin, gue clear. Ya kan? Hilang kan? Hilang, terus mau buka file download File download, terus gue lihat ada bacaan audio, cuman audionya itu kalau dulu kan download kayak musik YouTube itu masih ada audio apa gitu kan, kalau di Forshare inget banget. Jadi gue play, terus gue pakai headset, gue dengerin, wah ternyata lagu gereja yang lupa gue hapus. Judulnya This Is I Believe, atau bisa dibilang itu The Creed-nya Hillsong, kayak tentang pengakuan iman kita, percaya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus kayak gitu bang. Itu gue tiba-tiba ngeluarin air mata sini bang. Ya ini gue kenapa gitu. Langsung gue tutup laptop, gue cabut. Akhirnya nonton TV gitu kan, dalam rasa gelisah nih, mulai gelisah nih hati nih, mulai goyang lagi nih karena waduh ini dari udah 2 kali penyangkalan kan, kenapa ada 3 kali, kenapa kayak gini. Akhirnya gue nonton TV karena gue suka nonton berita, dan muncullah berita di mana ada salah satu band itu terkena tsunami, dan band itu ya gue bilang bisa dibilang itu band salah satu kesukaan gue juga bang, band favorit gue juga, sering gue dengerin karena enak lah gitu. Ini kenapa gitu kan, kena tsunami ya kan, tiba-tiba langsung gue matiin TV ya kan, matiin TV, terus gue mulai merenung di kamar, aduh kenapa nih, mulai goyah juga hati, kok bisa kayak gini, mesti gue harus ke gereja atau gimana gitu. Cuman nggak sampai di situ, gue berusaha untuk kayak udah tenangin diri. Akhirnya gue mau ke toilet. Nah di sini mulai pertobatan gue tuh dengar ada suara perempuan nangis bang, nangis kayak suaranya tuh beda. Ya kan, gue coba cek di rumah, nangis, terus gue deketin dari kamar mama gue. Ternyata mama gue lagi berdoa sambil bersujud dan nyebutin nama gue kalau dia pengen gue balik lagi ke gereja. Di situ yang bikin gue tersentuh kayak, ya udahlah, gue ke gereja. Tapi nggak percaya sama Tuhan, cuman nganterin aja nih, sekedar nganterin mama gue untuk ikut Natalan gitu kan. Dan setelah di situ, gue coba untuk nganterin pas tanggal 25 kita ke gereja bareng-bareng. Gua, adik gua sama mama gua, pas sampai di gereja tuh gua kayak orang kosong. Tiba-tiba datang, padahal itu lagu Natal yang sering gua denger gitu kan. Dalam seumur hidup gua pasti tahu lah ini lagu Natal familiar gitu. Tapi gua bener-bener nggak tahu bang. Kayak, lagu apa ini? Gitu kan, kayak orang bingung gitu jatuhnya. Sampai saudara gua deketin gua, sampai gua tanya, ini lagu apa? Lagu Natal, masa nggak tahu gitu. Padahal lu pemain band. Iya, dulu padahal gue pelayanan, masa iya gue nggak tahu kan, dia kaget kan pada, bener nggak tahu, gue nggak tahu lagu apa. Akhirnya di mana itu ibadah selesai, ya kan. Terus dalam perjalanan ya mama gue coba mendorong, ya udahlah, udah sekarang mah gak usah ke gereja itu lagi, udah balik lagi pada Tuhan aja, gitu kan. Dan gue memutuskan untuk ya udahlah, gue kira itu gampang bang. Udah gue bisa balik lagi ke gereja, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Apa hambatannya?
banyak sekali hambatan. Yang pertama gue ke gereja itu gue nggak tahu sama sekali apa yang harus gue lakuin di sana. Bahkan di saat nyanyi, di saat menyembah pujian itu gue bilang Tuhan Yesus baik itu saat orang bilang Tuhan Yesus baik, gue tuh ngomong gitu. Kayak ya nggak, lidah gue nggak bisa mengucapkan kata itu. Sampai di mana ada keanehan nih menurut gue. Di saat gue orang minta ngangkat tangan, ini tangan gue tuh kayak dibekep gitu. Kayak dia megang kenceng banget dan sampai gue nggak bisa, sampai gue aduh kayak ada yang aneh gitu. Makanya gue coba mau konsultasi kepada pendeta muda waktu itu yang mengeluarkan surat gereja, surat keluar dari gereja tuh, kan pendeta muda namanya. Gue samperin di saat dia mau pulang sama istrinya, tiba-tiba gue mau ngadu, ini ada yang nyekek bang. Kok saya mau langsung muntah gue depan muka dia berdua tuh. Dia berdiri langsung gue muntah gitu kan tiba-tiba. Belum ngomong tuh ya? Belum ngomong, tapi dia tahu kayak ayo lawan Ki, lawan kamu bisa, lawan. Akhirnya dari situ ya kan, karena tahu ada yang aneh, saya minta untuk pelepasan ya kan, diminta untuk pelepasan. Saya dikasih nih musik-musik gereja lagi ya kan. Nggak sampai di situ aja bang, suruh baca Alkitab. Yang saya aneh tuh saat saya pertama kali buka Alkitab itu kosong bang. Maksudnya? Alkitab lama yang saya punya, yang padahal orang-orang normal tuh tahu kalau itu ada isinya. Tapi pas saya baca nggak ada bang, kayak putih semua. Saya sampai kaget lah, kok hilang tulisannya gitu kan. Akhirnya saya nanya ke kakak saya, ini ada tulisan nggak? Ada. Saya nanya ke adik saya, ada nggak? Ada. Nah mama saya ada nggak? Ada. Ada yang aneh. Akhirnya saya taruh, saya coba dengerin lagu gereja, tiba-tiba bang, saya ngeluarin darah dari mulut. Di rumah tuh? Di rumah. Saya langsung lari ke kamar mandi, darah keluar aja kayak ngalir gitu, banyak banget. Terus berusaha dengerin lagi, berusaha baca Alkitab lagi, itu banyak serangan, kayak mau mati, bener-bener kayak mau mati, kayak nggak bisa, kayak orang normal gitu. Kalau kita baca, misalkan baca apalah, itu kebaca bang. Tapi kalau baca Alkitab tuh kayak ada hantaman, kayak badan tuh kayak disilet-silet, merasa kayak benar-benar tajam tuh. Bukan sakit lagi bang, luar biasa. Sampai di mana saya berusaha untuk menguatkan iman saya terus, ayo belajar, bisa. Sampai Tuhan Yesus baik, sampai jelas Tuhan Yesus baik. Dan di mana saat itu, beberapa bulan kemudian saya melakukan pelepasan. Kalau mungkin secara umum itu kalau di teman-teman muslim ya ruqyah lah gitu bang. Jadi di mana saya dibawa ke gereja, sudah siap karena saya sudah membentengi diri saya sudah bisa ngomong, cuman bisa ngomong 3 kalimat, Tuhan Yesus baik, Tuhan tolong saya dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja, selebihnya masih belum ini. Dan di saat itu bang, jadi mereka ini pengerja gereja, di gereja saya ini membuat kayak lingkaran gitu, saya ada di tengah-tengah bang. Dilingkarin? Iya, dilingkarin, bersujud gitu. Baru satu genjrengan musik, zreng, wah langsung gelap, kayak ngerasa, lah ini gue di mana? Yang tadinya saya ngerasa di gereja, kayak ngerasa, wah di mana ini kan? Saya lari-lari bang, lari ke tempat itu, nggak ketemu ujungnya. Jadi kayak lari-lari di tempat aja. Iya. Lari ke sana ke sini, kelagapan gitu. Gelap. Terus yang saya keingat itu cuman Tuhan Yesus baik dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Nah, dari situ saya ngomong terus. Akhirnya saya ngeliat satu titik cahaya yang terang gitu, Bang. Titik cahaya yang terang itu saya langsung kejar. Saya berusaha. Tapi saya ada yang kayak tangan gini, kayak nyamperin saya, megang ini saya. Jadi di sini saya ternyata ditarik juga, Bang. Jadi berat banget tuh pas saya lihat, wah. Tarik-tarikan. Yang sebelah sini ada banyak makhluk yang saya percaya itu iblis ya. Iblis itu berbentuknya tentang semua kejahatan yang ada di dunia ini, Bang. Yang bisa melukai, yang bisa apa, itu semuanya ada di bentukan mereka. Yang kalau kita bisa lihat mungkin di film-film, itu mah iblisnya cemen lah, kurang serem lah. Kalau ini benar-benar, wah itu yang bikin saya ketakutan banget, Bang. Karena ngeliat, oh gila serem banget. Akhirnya saya cuma ngomong, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus, wah ini kalau gua mati ini gimana nih ya kan, ditarik, cuman Tuhan tolong, langsung ketarik gitu, Bang. Pas ketarik, saya diperlihatkan kayak ada satu taman gitu, yang bagus banget, yang baru pertama kali saya lihat, itu benar-benar indah banget isinya. Wah, yang saya percaya ini surga nih. Saya menganggap diri saya tuh udah mati gitu. Udah mati, udah nggak ada di dunia lagi, karena yang tadinya di gereja tiba-tiba ada kayak gini. Terus di situ juga ada bangku yang berbentuk U itu, berbentuk U. Di tengah-tengah itu ada orang yang sangat bercahaya, tapi tangannya itu bisa menjangkau orang-orang yang panjang gitu, Bang, tangannya. Dan yang duduk di situ adalah keluarga saya semua.
Dan di situ ada bangku 01. Dia bilang, duduk di sini. Ini kamu. Aduh, gue kalau inget itu kayak bercahaya terang banget sampai nggak bisa kelihatan. Tapi tangannya itu sampai di keluarga saya ada almarhum nenek saya, kakek saya, ada mama saya, papa saya, terus keluarga yang lainnya juga yang udah meninggal juga ada. Misalnya mereka tuh saya lihat, wah gila keren-keren banget. Yang tadinya tua itu tiba-tiba wah bercahaya banget, kayak bener-bener muda, fresh banget gitu. Akhirnya saya duduk. Saya cuma menatapi, terima kasih Tuhan gitu kan. Saya duduk, saya balik lagi ke gereja. Belum gitu langsung balik lagi di dalam langsung gereja? Balik lagi di dalam gereja, saya udah dipegangin bang. Sama berapa orang ya, kira-kira 8 orang dipegangin nih, tangan 2, ini 2, ini 2. Apa yang terjadi kata mereka? Kata mereka yang di saat itu, saya mengamuk. Saya mengamuk, ya kan, saya menjerit-jerit, lompat-lompat, pokoknya mengamuk gak jelas lah, sampai dipegangin sama mereka. Tapi yang saya rasakan itu, saya bilang, saya ngerasa cuma gelap, gitu. Kayaknya saya udah mati, saya bilang kayak gitu. Ternyata belum. Dan pada saat di situ, puji Tuhan, ya kan, saya langsung bilang sama pendeta saya mengampuni papa saya mengampuni segala kesalahan dia. Saya juga mau meninggalkan hidup saya yang lama. Saya udah nggak mau lagi ibaratnya mengkhianati Tuhan saya mau lebih percaya lagi sama Tuhan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tetap percaya kalau Tuhan saya itu baik. Dari situ bang. Dan sampai saat ini saya ada, ya bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan Yesus saya. Wow. Dan Tuhan kita juga yang kuat. Wow, itu kejadiannya berarti 2019? 2019. Tahun baru ya? Iya, tahun baru. Oke, pertanyaan gua. Itu kan secara spiritual pribadi nih. Yes. Lo berusaha untuk bisa keluar, segala macam. Dan setelah itu kan lo kembali ke gereja utama ya? Iya, yang biasa. Balik lagi dengan kehidupan yang baru, bisa melayani lagi. Oke. Apa yang terjadi dengan gereja setan ini? Apakah mereka mencari lo? Sebenarnya karena semuanya udah dilenyapkan waktu itu bang, jadi ya nggak, gue juga nggak sempat megang media sosial, semuanya udah diperbarui, jadi nggak tahu mereka nyari gue atau nggak. Mungkin nggak nyari ya, karena gue bukan bagian dari mereka. Belum menjadi bagian, karena belum sakramen itu belum ya? Sakramen, belum melakukan itu. Oke. Ini kan the whole story dari awal sampai dengan akhir lo bisa bertobat. Gue ada beberapa follow up question, nggak apa-apa ya? Boleh, sebelum lo ntar cerita lagi bagian apa yang terjadi sama lo hari ini gitu ya. Pertama ketika lo datang kan itu di dalam mall, namanya adalah gereja yang biasa ya, yang ada di sana. Mereka sendiri memang sudah melabeli diri mereka sebagai gereja setan. Iya. Oh iya. Jadi di sana tuh pas saat ibadahnya aja, jadi memanipulate aja. Tapi di saat udah nggak ibadah tetap jadi gereja biasa. Mereka juga menyebut bahwa kita ada di gereja setan gitu. Iya. Karena dengan bentukannya semuanya itu udah jelas ornamen. Nggak bilang kalau oh ini adalah gereja, enggak. Tapi langsung terang-terangan kita udah ini menyembah. Mari kita sembah Lucifer. Mari dengan cara-cara ya gitu-gitu. Oke. Karena tadi lo sempat cerita mereka berusaha untuk membuat semua orang itu punya keraguan sama agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Menurut lo apakah salah satu misi besarnya adalah mereka mau membuat satu agama baru yang besar? Kalau membuat satu agama baru yang besar mungkin ada ke arah sana. Tapi juga bisa dibilang dia memanipulasi ini bang, semua agama. Jadi jatuhnya yang tadinya kita percaya nih sama agama kita, itu dibelokkan. Jadi dibikin murtad, oh harusnya lu bisa kan lurus nih. Tapi dibelokin nih. Tapi dalam hal masih jalur yang sama gitu. Oke. Oh gitu. Lo kan kurang lebih. Lo kan selama 6 bulan terlibat di dalam gereja setan itu. Ya. Beberapa kali lo datang dan ketika pulang dikasih 350.000 itu ya. Setiap lo datang lo ngobrol nggak sama jemaat yang lain? Nggak. Gue cuman intensnya sama pendeta aja. Mereka juga cuek-cuek aja bang. Oh nggak ngobrol gitu? Nggak ada kayak hai, nggak. Karena gue tahu juga mereka orang-orang yang hebat juga. Oke. Nggak berani juga gue kalau untuk ngobrol. Takutnya canggung gitu. Gue tuh penasaran ya. Kalau lo cerita mereka ini adalah orang-orang hebat, banyak. Tadi lo bilang ada band legend, ada band yang terkenal, segala macam. Gimana ya perekrutannya ya untuk membelokkan si orang-orang hebat ini ya? Apakah dengan mantra tadi yang lo ceritain? Oh mungkin mereka udah dari turun-temurun biasanya bang. Bukannya anggota baru itu. Kebanyakan dari awal. Jadi misalkan saya nih dari orang tuanya
ya saya ngajak abang nih gitu kan, buat masuk kayak gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau yang baru itu kayak fresh grade kayak saya itu ya ada prosesnya juga. Oke, makanya nggak dibuka semuanya saat itu ya. Nggak Oke. dibuka. Si temen lo yang kemudian mengajak lo untuk merekrut ke dalam itu mereka pendekatannya pakai ayat-ayat Iya. Alkitab yang bener kan. Di dalam gereja itu ibadahnya itu apakah dengan pendekatan ayat-ayat dari Bible atau mereka dari Bible-nya mereka sendiri atau gimana sih proses lagi berdoanya nih? Jadi di saat sampai di gereja sana udah pakai cara mereka. Karena kita kan sebelumnya udah di brainwash nih, dikasih tahu kalau yang kita pelajari itu salah gitu kan. Makanya dikasih tahu dengan cara, oh ini nih, yang benar tuh seperti ini yang ada di Satanic Bible ini. Jadi semua agama ya berfokusnya sama itu. Satanic Bible tuh ya ibaratnya inilah adalah kitab pertama sebelum ada manusia-manusia yang buat ini. Oh gitu. Ya. Dan ketika lo diinstalin pakai APK di handphone lo, apa tadi sebutannya Bible? Satanic Bible 666. Ya, Satanic Bible 666 itu isinya? Isinya ya di situ banyak kayak ada mantra-mantra, terus ada pemahaman kita siapa itu tentang ajaran-ajaran Kristen, ajaran Islam, ajaran Buddha, ajaran Hindu, di situ ada. Oh iya. Dan bagaimana kita cara membelokkan mereka. Oh iya. Semua udah jelas, itu ada cara lawannya di saat ada bahasa kayak gini, kita ngelawannya seperti ini. Terus mantranya seperti ini. Wow. Kalau mau lawan pemuka agama udah disiapin kayak gini. Wow. Kayak gitu Bang. Jadi udah mereka tuh udah preparing. Jadi kayak ya udah lu nggak perlu takut mau siapa nggak. Harus sebenarnya udah backingan lu udah Lucifer, udah aman. Wow. Karena mereka megang dunia ini. Iya. Itu artinya sampai mereka juga mempersiapkan gimana cara untuk propaganda dan cuci otaknya di dalam Bible itu ya? Wow. Semua dijelasin Bang, tentang kekuasaan Lucifer, siapa itu dia, terus kenapa Allah mengutus dia tuh dijelasin di sana. Oke, tadi kan itu kan kalau lagi beribadah, kemudian ada doa sesuai dengan Satanic Bible 666 itu kan. Gue pengen balik lagi ke surga dunia ketika mereka melakukan having sex. Yes. Si pendetanya ngasih tahu nggak fungsinya ini untuk apa? Apakah ada persembahan atau manfaat dari mereka melakukan having sex ini untuk apa? Ya cuman dikasih tahu surga dunia aja. Sama yang penjelasannya paling yang pasutri swinger itu. Kalau yang lainnya saya kurang tahu. Karena menurut saya, oh iya, kebebasan yang mungkin ada di sini. Kayak LGBT segala macam, timbulnya kan dari mereka juga. Oh iya. Oke. Oh, berarti yang para LGBT ini mereka tidak bisa seutuhnya menjadi jamaat gereja setan yang baik dong ya? Karena yang baik adalah ketika si pasangan laki-laki dan perempuan yang normal, mereka having sex, kemudian hamil, janinnya itu yang kemudian dijadikan sebagai sakramen. Tapi kalau yang LGBT kan mereka nggak bisa mungkin membuat pasangannya hamil atau dia jadi hamil. Emang nggak baik Bang? Nggak ada yang baik di situ. Iya juga sih. Pertanyaan gue salah ya. Iya, nggak ada yang baik. Sorry. Iya. Ini gerejanya tetap di mall itu atau berpindah-pindah? Berpindah-pindah Bang. Bahkan gue pernah sampai ke ada salah satu di luar wilayah. Nggak cuma di satu wilayah aja. Pernah sampai keluar kota juga. Di kota apa? Di kota Indonesia. Kota di Indonesia ada banyak. Iya. Tapi di luar dari Pulau Jawa? Ada. Lu pernah ikut? Nggak. Saya cuma ada di Pulau Jawa aja. Oke. Cuman beberapa kali aja. Oke. Menurut lo, yang lo tahu atau sepemahaman lo, selain karena dari orang tua yang ngajak anaknya atau keluarganya masuk, kalau misalnya orang-orang lain, kenapa mereka mau masuk ke situ? Ke gereja setan dan jadi jemaatnya? Ya karena dibilang surga dunia aksesnya lewat mereka Bang. Dia mau menikmati dunia ini ya lewat mereka. Mereka bisa menyediakan apa yang kita mau. Kekayaan itu gampang. Oh iya? Apa tentang ekonomi, kan pasti kan ujung-ujungnya tentang ekonomi kan. Iya. Mereka tuh pasti, ya kalau nggak ekonomi, ya nggak mungkin kalau kebahagiaan nyari ke situ.
lebih banyak sih finansial, kebutuhan finansial. Jadi mereka bisa wujudkan tapi ada syaratnya. Oke. Ya nggak cuma-cuma lu bisa dapat, oh ya udah lu pengen kaya besok, gue sediapin. Tapi ada syaratnya. Misalnya? Ya lu harus mengorbankan jiwa lu juga. Misalkan gua kasih lu kaya nih sampai umur lu 30 tahun. Jadi yang nentuin lu mati itu bukannya garis takdir Tuhan atau gimana, tapi mereka. Ya kan, umur lu 30 tahun nih gua kasih harta semua yang lu mau, lu punya rumah, punya mobil segala macam, tapi 30 tahun lu harus mati. Matinya gimana? Lu setelah mau bunuh diri, lu mau dibunuh orang, lu apa mau dilenyapkan. Dilenyapkan itu yang paling mantap sih Bang, kayak dibuang kasih makan ke hewan buas. Oh iya. Iya, benar-benar hilang jadinya enggak. Ini terjadinya cuma di Indonesia atau secara global? Global. Semuanya seperti itu. Artinya ada banyak gereja setan di negara-negara lain. Banyak. Apakah ini juga menggunakan metode yang sama dengan sakramen dari janin segala Kurang macam? lebih sama sih Bang. Nggak ada perbedaan karena yang mungkin udah terstruktur juga ya. Iya sih, karena kalau misalnya kita ngomongin ini jadi semacam elit global kan? Yes. Mereka bisa menciptakan sebuah bencana sampai pandemi and so on gitu kan. Mungkin nggak mereka sampai bikin bencana alam? Bisa terjadi Bang. Pernah ada pembahasannya? Belum lama ini kan. Yaitu? Salah satu di negara itu terbakar. Wow. Jadi itu baru separuhnya, belum lagi nanti kejadian tentang... Maksudnya yang di Los Angeles itu kan? Nggak tahu gua. Oke. Ya, Los Angeles itu Bang salah satunya. Bencana alam yang mungkin dibilang aneh ya. Dan kita nggak tahu sumber, tapi gue yakin sih itu bikinan mereka. Dan beberapa kayak gempa bumi dan lain-lain itu, kita kan gini Bang, belum tahu isi bumi itu seperti apa. Ya. Dan yang tahu tuh cuman mereka-mereka aja. Selama ini kita tinggal ya tinggal aja. Kita cuman penghuni, ibarat kita ini ngontrak Bang, walaupun kita punya. Kita nggak tahu dunia ini seperti apa gitu. Dunia itu yang tahu ya cuman Tuhan sama elit-elit global itu. Wow, oke. Kalau mau bikin hancurkan ya hancurkan. Tapi kalau mereka ada visi misi tertentu yang mungkin kita nggak tahu, dan yang harus kita sadari juga Bang, kita ini hidup juga yang cukup gimana ya, dibilang ya ngeri sih, karena hidup dengan berdampingan dengan iblis tuh luar biasa Bang. Tapi di satu sisi kita juga nggak boleh namanya ada ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan, kita berpegang aja sama Tuhan. Oke. Ini ada kaitannya dengan Area 51 nggak? Nah, itu juga baru gue dari ada bocoran ke sana. Oke. Jadi di Area 51 itu kayak banyak uji coba yang dilakukan sama mereka untuk the next akan terjadi di dunia ini. Contohnya yang bisa kita bilang itu ada, kalau mungkin di lu tuh Imam Mahdi Bang. Oke. Kalau gua ya Mesias. Itu akan datang kedua kali, dan itu ada yang ciptaan mereka dan ada yang benar-benar real. Dan yang pasti di sini iman kita benar-benar dipertanyakan, itu dia atau bukan, kita percaya atau enggak. Benar-benar kayak benar diuji. Makanya balik lagi ke kitab-kitab yang kita punya nih. Di situ pedomannya. Kalau kita cuma punya kitab nggak kita baca, percuma Bang. Oke. Kita nyarinya semua tuh berpedoman di situ. Karena mereka aja menciptakan itu dari pedoman kitab kita gitu. Kitab agama-agama yang ada di dunia ini Bang. Jadi satu-satu nih mereka munculin. Yang tadi termasuk gue bilang Blue Beam juga. Oke. Di gereja setan ini tempatnya berpindah-pindah. Lo tau dari mana kalau gerejanya pindah? Ya karena di tempat gue nggak ada lagi waktu itu. Di 2019 itu. Bukan. Selama 6 bulan itu kan nggak cuma di satu tempat nih. Berpindah-pindah. Apakah ada grup WhatsApp-nya misalnya? Atau lo di Japri misalnya? Di Japri, misalkan saya suruh ke Bandung. Ya saya ke Bandung. Semarang. Kita Semarang. Jakarta. Ibadatnya ini apakah sama setiap hari Sabtu, setiap Minggu? Iya, sama. Kurang lebih. Oke. Selama di dalam, kan kalau gue ngomongin misalnya salah satu yang pernah gue tahu itu Islam
sesat ya. Hmm. Mereka dalam ibadatnya itu sama seperti lo ya, maksudnya melenceng, tidak seperti yang seharusnya dan sebagainya. Tapi ditambah ada ritual-ritual, ada yang kesurupan, kayak gini-gini pernah terjadi juga nggak? Yang kesurupan atau bisa terbang gitu misalnya, atau tiba-tiba muncul satu makhluk gitu dimunculkan. Kalau itu sih belum pernah gue lihat, tapi kalau misalkan kuasanya dari si Lucifer itu ya pernah, kayak misalkan apa ya, yang mengangkat barang tanpa disentuh, tapi itu dari bantuan iblis ya bang. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk Wow. makhluk, karena kita ini berbicara makhluk penguasa langit nih bang. Di langit ini mereka bertebangan nih di atas kita nih, ya kan? Dan kita terus dipantau. Di dunia ini makanya nggak ada manusia itu yang nggak berdosa. Pasti manusia itu berdosa. Dan di situ adalah celah mereka. Untuk bisa masuk ya? Iya. Wow. Setinggi apapun ilmu agamamu pasti hancur. Menurut lo, ini kan sesuatu ajaran yang nggak baik ya, melenceng kalau kita ngomongin secara normatifnya. Tapi walaupun mereka menganggap bahwa ajaran mereka yang paling benar. Yep. Sementara kita itu hidup bernegara itu ada aturan dan sebagainya. Kenapa nggak ditertibkan sama polisi ya? Atau aparat pemerintah gitu? Menurut lo gimana? Karena gini, ini juga sempat dibahas juga sih bang, tapi di beberapa podcast yang lalu, karena sistem mereka adalah manipulatif. Oke. Jadi nggak bisa tuh misalkan datang-datang dijebak atau gimana, sangat sulit. Karena di dalamnya juga mereka bukannya orang sembarangan. Bukan orang sembarangan? Iya. Misalnya, maksudnya? Ya tadi saya bilang, di dalamnya elit-elit bang. Bahkan sampai ada yang salah satu itu juga. Hah? Salah satu itu maksudnya? Ya itu. Nggak harus saya tajemin lah. Wah, gue bisa nebak lagi nih. Oh iya. Oke, gue kasih clue ya. Lo jawab iya dan enggak aja ya. Ini karena clue gue akan dibuat seluas mungkin, tapi tidak mengerucut terhadap satu kejadian. Gue jawab iya dan enggak ya. Ya. Apakah dia baru terpilih? Dan. Kenapa sih? Dan. Dia baru terpilih? Dan. Ya, terpilih jadi model terbaik misalnya. Ya. Atau dia terpilih jadi ketua RT terpeladan. Ya, mungkin ketua RT masih bisa. Ya. Ya. Dia baru terpilih. Ketua RT. Oke, ketua RT. Ini ketua RT-nya baru terpilih ya? Oke. Dan. Menarik. Dan ya. Dan. Oke. Iya dan enggak. Oke, menarik. Artinya mereka sulit untuk dibongkar dan ditangkap dan dimusnahkan ya? Sulit bang, bahkan kayak banyak yang pertanyaan ini juga banyak juga ke DM gua, terus ke beberapa komentar-komentar di tempat gua juga, kenapa nggak dilaporkan, kenapa nggak ini, kenapa nggak ini. Kalau misalkan gua laporkan gitu kan, gua nggak punya bukti kuat, yang pasti itu akan kembali ke gua bang. Gue tuh mau menyelamatkan keluarga gue juga, gitu kan. Dan dengan cara seperti ini, gue tuh mau temen-temen yang ada saat ini yang nonton Haluan Misteri, itu pengen tuh kayak ya udahlah kita mendalami agama yang kita punya, gak usah kemana-mana, ya kan, cukup apa yang kita pegang aja dari semenjak kita lahir itu yang paling benar. Jangan apa yang kita sekarang lihat, apa yang sekarang kita dengar, bahkan jangan sampai terjadi kayak penasaran itu, waduh. Karena kalau udah nyangkut ke dalam itu susah keluarnya. Lu takut gak sih dengan cerita kayak gini? Semenjak ada ancaman nggak? Ancaman itu pasti ada bang. Ancaman itu pasti ada. Tapi di Alkitab tuh bilang jangan takut dan jangan khawatir. Bahkan mungkin di kitab-kitab lain seperti itu. Karena gini bang, prinsipnya makanan si iblis ini adalah ketakutan dan kekhawatiran kita. Mereka tahu kelemahan kita di situ. Di saat kita punya iman, di saat kita ibaratnya mempunyai pegangan teguh tentang keagamaan kita, mungkin sulit untuk mereka. Seperti itu. Di saat juga gue berpikir kayak kalau gue takut, pernah keserang gue dalam beberapa waktu ini, ya kan, dari rasa ketakutan gue karena mereka mengincar keluarga gue. Mereka? Ya. Jadi mereka itu ya di dalam mimpi sih bang, ini sebenarnya di dalam mimpi tuh gue tuh kayak
ngelihat anak istri gue, terus orang-orang deket gue itu semuanya disalib terbalik bang. Kapan kejadiannya? Belum lama ini, di Januari. Oh iya? Iya. Jadi di situ membuat gue ketakutan, gue kegelisahan, dan juga diserang juga di bagian ekonomi gue, yang bikin gue harus berpikir gimana gue hidup ke depan, ya bagaimana, seperti apa. Di situ akhirnya gue muntah darah 2 hari, gue nggak bisa bergerak. Dan mungkin teman-teman tadi nanti gue kasih lihat, mungkin ada beberapa hal yang aneh di saat gue foto di luar kamar gue. Itu ada satu makhluk yang mungkin itu secara nggak sengaja lo lagi foto? Atau lo lihat? Gue udah lihat. Baru lo foto? Iya, gue lihat, tapi tangan gue tuh kayak berat buat fotonya. Dan di situ kondisinya gue punya anak kecil bang, anak gue baru 4 bulan, yang nomor 2. Itu kalau lihat gue nangis terus. Akhirnya di mana dia yang nginep lah waktu itu, nginep sama istri gue di rumah mertua gue, dan gue foto itu. Dan itu sendiri di rumah? Iya, gue berdua sama anak gue nomor 1. Oke. Ya, karena anak gue yang nomor 1 cukup berani kan, udah gue kasih tahu segala macam. Jadi emang dalam kondisi kaki nggak bisa bergerak gitu kan, dalam lemes, muntah darah segala macam. Itu gue gitu. Kena, tapi hasilnya ngebrut dan kena lo. Langsung gue update, gue permalukan, bener-bener gue permalukan dia. Karena di satu sisi kalau mempermalukan si iblis tuh kayak sesuatu kekuatan yang besar buat kita, dan kekuatan Tuhan juga akan dinyatakan lewat kita gitu bang. Karena yang bisa berperang lawan iblis tuh ya melalui medianya kita, ya kan, baru bisa. Jadi kalau kita punya kepercayaan kepada Tuhan, ya keyakinan kita juga harus itu bisa menguatkan kita untuk melawan mereka. Siapapun. Muntah darah? Muntah darah. Periksa ke dokter nggak? Periksa ke dokter. Dan ini cerita yang sebelumnya. Jadi sebelum itu di tahun 2022 atau 2023, gue lupa bang. Gue yang pertama kali ngerasain itu, ya kan, bener-bener istri gue ngeliat sosok hitam tinggi, cuman abstrak kayak iblis gitu. Cuman kalau istri gue dia sifatnya positif, jadi kayak nggak ketakutan, nggak apa, dia biasa aja nanggepinnya. Jadi itu dia jatuhin barang di kulkas gitu bang. Oh real itu? Real. Tuang gitu kan. Udah jatuh. Nah terus gue kaget kan, kebangun gitu, dan besoknya tuh gue muntah darah, dan itu pertama kali gue diperiksa. Oke. Karena panik kan, kok bisa muntah darah, disangka gue ada apa-apa di dalam diri gue. Gue periksa ke dokter, pada akhirnya dokter masuk UGD, gue dicek normal, tekanan darah segala macam normal, ya udah boleh pulang. Dan gue inget banget itu juga kejadian bang, gue itu pertama kali diminta untuk berkhotbah, ibarat menyaksikan kesaksian gue di gereja, salah satu gereja di daerah Tangerang, di Karawaci. Jadi kita udah kontak-kontakan seminggunya sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu mereka kan kaget, kak kenapa gitu. Oh saya bilang nggak apa-apa nih, ya kan, saya udah boleh pulang, saya pikir gitu kan. Tapi kata di rumah sakitnya, semenjak saya mau pulang waktu itu, akhirnya saya minta darah lagi, langsung mau diobservasi lah akhirnya, suruh dirawat inap. Saya kan panik ya bang, dalam waktu yang singkat nih, hari Sabtu saya harus keluar nih, gimana nih ya kan, mikirnya harus sehat. Sebenarnya saya nggak ngerasa apa-apa, cuman kayak dokternya penasaran, dan akhirnya dicek CT scan, dalam tubuh nggak kenapa-napa juga. Akhirnya saya minta sama dokter, dok saya mau pulang, besok saya ini ada undangan buat khotbah hari Sabtu, nah itu hari Jumat. Kata dokternya, iya pak, nanti kita cek lagi ya pak lebih dalam, takutnya kenapa-napa segala macam. Ya pada akhirnya ya udahlah, saya ikutin. Dan di hari Jumat dokter itu masih ada ketakutan, keraguan. Saya langsung bilang, Pak dokter gini aja, saya ini nggak kenapa-napa pak, sakit saya itu nggak biasa. Mari kita berdoa aja pak sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya bapak juga nggak usah takut, saya juga udah nggak takut, nggak ragu. Mari kita sama-sama berdoa, minta kekuatan supaya saya nggak kenapa-napa ke depannya. Dan di satu sisi juga teman-teman dari yang ngundang saya buat ke gerejanya itu berdoa juga buat saya, dan puji Tuhan saya bisa bersaksi all out buat Tuhan kayak gitu di gereja. Itu benar-benar tekanan, kayak saya nggak boleh bersaksi sama yang saya alami di tahun ini juga kayak gitu. Sebentar. Jadi saat itu gangguannya udah lagi bukan dari orang? Bukan. Iya. Langsung ownernya. Wow. Langsung Lucifer ya bang. Kayak misalnya lu pengen memberikan kesaksian segala macam, ada aja gangguan dari sisi kesehatan. Yes. Psikis juga pasti kena. Dan iya, pasti langsung ada pemikiran di saat gue takut dan gue ragu, nggak bisa gue kayak gini.
nggak bisa bersaksi. Makanya gue harus nyiapin mental gue dulu di rumah, gue berdoa dulu sama Tuhan supaya gue bisa apa yang gue saksikan ini gue bisa melawan dia. Jadi nggak sembarangan gue datang kucuk-kucuk ke sini kayak langsung ngomong. Kalau itu gue langsung ngeblank. Pernah kejadian baru kemarin gue podcast di satu tempat juga bang. Di saat gue ngomong baru opening tuh kayak langsung ngeblank. Gue nggak usah ngomong apa-apa. Gue cuman diem. Gue nggak ngerti lagi dah. Ki, gue mau nanya. Yap. Tadi kita udah ngomongin Lucifer. Gangguan lo sampai dengan hari ini, gangguannya udah bukan gangguan fisik lagi nih, bukan gangguan dari anggotanya mereka segala macam. Bukan verbal lagi. Udah bukan verbal lagi, tapi secara fisik. Kejiwaan, serangannya udah serangan astral segala macam yang sampai muntah darah kan segala macam. Gue pernah dengar satu konten, dia bilang bahwa dia pernah melawan iblis tertua di dunia katanya. Menurut lo gimana? Ada orang bisa melawan iblis tertua di dunia, pendapat lo gimana? Pendapat gue, lu hebat banget men. Oh iya? Dalam konteks ini ya, bisa ngelawan iblis gitu. Iblis tertua itu ya, menurut gue sih, ya harusnya masuk ke haluan misteri nih. Karena mungkin ini tuh halu. Gue gak ketawa ya? Nggak, gue ketawa ya. Iya. Halu. Kalau menurut gue halu. Karena gini, kalau gue menanggapi tentang mereka bisa melawan iblis gitu. Bahkan kalau mereka tanpa bantuan Tuhan tuh apa gitu bang. Kalau cuman sekedar imajinasi mungkin ya setelah lu mau lawan Tuhan juga lu pasti bisa. Kalau secara imajinasi, tapi kalau secara real, lu bisa melawan iblis tanpa ada bantuan Tuhan di dalam lu, kemungkinan besar itu nggak bakal bisa. Selagi lu masih manusia berdosa, apalagi ya kita hidup di jejakkan kaki di tanah ini, kita masih berdosa bang. Masih dibilang ya mustahil lah kalau lu nggak punya kedekatan yang powerful kepada Tuhan. Kalau menurut gua. Wow. Smart banget gua ngejawabnya. Wow. Mantap. Iya. Lo jangan-jangan penonton setia dari konten ini? Gue kalau lagi sedih aja bang, gue nonton mereka. Kalau lagi sedih lo nonton mereka, kenapa? Bisa bikin gue bahagia. Oh iya? Tapi mereka bilang mereka bisa komunikasi sama iblis loh. Luar biasa. Kalau menurut gue sih, kalau orang yang sudah, ya itu sih setelah asumsi mereka aja ya bang. Lo mau ngomong sama iblis, lo mau ngomong sama batu, lo mau ngomong apa. Tapi kalau sekali lagi, lo nggak punya kedekatan gitu, lo mana bisa sih gitu. Kecuali ya, kita sebenarnya bisa juga ngomong gitu, berbicara dengan Tuhan, tapi heart to heart. Ya kan, Tuhan itu bisa mendengar, Tuhan itu bisa menjawab. Nah, kalau mereka bisa berbicara dengan iblis, apakah mereka punya kedekatan dengan iblis? Ini overthinking ya, overthinking aja. Kita juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Mungkin mereka juga punya kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan secara langsung ya. Punya backup langsung dari pusat juga mungkin. Kan kita orang dalam ya. Dia ada orang dalamnya, mungkin kita kan nggak tahu ya. Gini, dua pertanyaan gue yang terakhir. Yang pertama, kebetulan yang memberikan kesaksian tentang dia menjadi anggota dari gereja setan ini kan gak cuma lo ya. Ada influencer sebelumnya namanya Mongol. Dia juga bercerita bahwa dia... Jangan disebut Mongol ya lah. Iya kan dia udah ada di mana-mana. Dia juga bercerita kalau dia pernah menjadi bagian, jadi salah satu jenderalnya bahkan di gereja setan ini segala macam. Lo pernah ketemu sama dia di satu sesi? Dalam beberapa waktu yang lalu pernah kita podcast bareng Bang. Oh, pernah ketemu dan podcast bareng bahkan? Iya, podcast bareng pernah. Dan di satu sisi juga gue juga sempat jadi pertanyaan juga. Karena sepengetahuan saya pribadi yang saya tahu gitu. Tapi saya nggak tahu gimana Bang Mongol itu, mungkin ada cara Tuhan yang bisa menolong dia, kan kita nggak tahu bang. Ya. Tapi kalau menurut percayaan dari gue, ya informasi yang pernah gue dapat, di saat kita udah melakukan sakramen, di saat kita udah menjual diri kita, menjual soul kita kepada si iblis, itu susah sekali untuk ditebus. Bahkan yang bisa menebus tuh hanya kematian aja.
Nggak ngerti. Misalnya gimana? Jadi contoh misalkan lu udah ngejual nih. Gua udah tadi melakukan sakramen, udah melakukan perjanjian darah itu kan otomatis gue udah jadi anggota mereka dong. Iya. Ya sama aja gue jadi prajuritnya mereka dong. Iya. Ya kan, di saat gue mau keluar dengan cara misalkan gue mau bertobat segala macam, tapi jiwa gue udah dipegang sama si iblis, itu kan sangat sulit, ya kan? Sangat sulit. Di saat kita mau keluar dari situ, yang bisa ngeluarin kita cuma kematian aja. Oh, mungkin ini maksud lo adalah lo aja yang belum sakramen, Iya. untuk bisa benar-benar keluar aja segitu susahnya. Serangan terhadap lo segitu hebatnya. Apalagi mereka yang sudah pernah melakukan sakramen. Nah, hampir mustahil untuk mereka mustahil. bisa keluar. Satu-satunya cara untuk mereka bisa keluar adalah dengan kematian. kematian. Tapi kan kita nggak tahu cara Tuhan seperti apa Oke. untuk menyelamatkan seseorang. Apakah ini maksudnya sampai dengan hari ini Mongol masih belum bisa keluar dari sana? Kalau menurut gue sih, kita abisin aja. Ya mungkin mudah-mudahan buat Mongol ada waktu untuk bisa datang dan ngobrol sama gue di sini. Jadi untuk bisa ditanya apakah benar-benar dia bisa keluar atau tidak gitu. Karena suka atau enggak, Mongol ini adalah orang pertama yang ngomongin tentang hal ini kan, tentang gereja setan ini kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lo yang muncul beberapa bulan terakhir dan memberikan kesaksian yang kurang lebih bercerita dari perspektif dan angle-nya lo, ada banyak nggak sih orang yang nge-DM ke lo atau nanya ke lo, gimana sih caranya gue pengen masuk deh ke gereja setan itu deh. Kan lumayan tuh gue bisa dapat duit 350.000 setiap kali gue datang. 350.000 berarti sebulan gue bisa dapat 1,4. Bukan cuma uang sebenarnya. Kan cita-cita juga bisa diwujudin. Gitu. Oh, cita-cita juga bisa diwujudin. Mau jadi kaya, mau apa bisa. Mau jadi kaya segala macam bisa. Bukan duit 350 mah kecil. Iya, belum lagi kalau dia bisa jadi kayak MLM kan, merekrut orang-orang yang lain segala. Atau jangan-jangan lo belum keluar kali. Dia kalau bisa cerita gini, ada banyak orang yang DM sama lo rekrut lo, itu dapat duit. Tanya-tanya orang yang DM gue, pernah nggak gue balas, gue kasih tahu. Pasti gue bilang, bertobat bro, Tuhan tolong lu, jangan pernah menyerah. Tapi banyak yang DM? Banyak banget. Nggak cuma satu, tapi bisa dihitung ya ratusan ya. Oh iya? Oh iya, mereka mau menggadaikan jiwanya untuk... mereka mau, sebenarnya banyak yang kayak kode-kode gitu. Bang, gua contoh ya. Boleh tahu nggak bang, tempatnya di mana? Boleh nggak gua minta nomor teman lu? Gua cuma mau sharing. Gua tahu lu masuk gitu kan. Banyak pertanyaan kayak gitu. Bahkan gua bilang pasti ujung-ujungnya ya tentang ekonomi gitu. Okay. Bahkan gini loh, mendingan kita hidup menderita tapi tetap percaya sama Tuhan dibanding kita hidup senang gitu, tapi kita meninggalkan Tuhan kita. Oke, menarik. Banyak orang ternyata ya, lo yang secara fame belum sebesar Mongol ya, aja banyak yang DM ke lo. Apakah ini kalau lo tidak, apakah berarti Mongol masih melakukan tapi dengan cara kontra seperti itu ya? Dia cetak mana, dia dapat ini, dapat itu, pasti banyak banget DM yang datang ke dia untuk bisa masuk. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu Mongol kalau bisa datang, gue pengen ngobrol untuk apakah asumsi ini benar? Ini hanya asumsi ya. Apakah dia belum bisa keluar dan sebagainya. Apakah dia juga minum sakramen itu? Gue juga pengen tahu sih. Untuk nanya sama Mongol. Ini asumsi banyak orang juga yang kita wakilin sebenarnya. Iya, udah banyak asumsi kan. Bukan dari kita pribadi juga. Iya. Ketika dia sudah menjadi level jenderal, prosesnya seperti apa? Dari prajurit biasa sampai dengan dia bisa sampai di level jenderal. Ada ritual-ritual yang dia lakukan, segala macam juga. Gue menarik ya. Terakhir. Dengan segala keberanian lo untuk speak up dan cerita ini, apa harapan lo? Harapan gue gini bang, di saat semua podcast gue pasti gue bilang, kita harus menguatkan iman kita, tetap percaya sama Tuhan. Gak ada masalahnya di dunia yang tidak bisa diselesaikan. Selagi kita punya Tuhan, jangan cari Tuhan yang lain. Belum tentu itu Tuhan yang benar. Wah, menarik. Dan sebagai penutup, gue cuma mau berpesan. Too good to be true is not too good to be true. Tidak ada satu situasi yang ideal, yang benar-benar ideal.
ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Sekarang gue tanya sama kalian, berdasarkan penjelasan dari Rizky tadi, kalau misalnya lo diberikan kesempatan untuk lo bisa mendapatkan apapun yang lo inginkan, lo bisa mendapatkan kekayaan yang tidak pernah lo punya sampai dengan hari ini, lo bisa punya barang-barang, kehidupan mewah, bisa diberikan kepada lo. Anggaplah lo hari ini berusia 25 tahun. Lo akan diberikan semua itu dengan satu syarat, di umur 35 tahun lo harus mati. Mungkin tadi dibilangin mungkin akan lo harus bunuh diri, lo dibunuh atau dihilangkan. Apakah lo mau mengambil resiko itu? Apakah lo mau mendapatkan semuanya dan di saat 35 tahun batas akhirnya lo akan hilang dan lo akan mati? What do you think? Apakah kalian percaya dengan ini semua? Atau ini hanya haluan belaka? Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you.